so incredibly significant. Halo sahabat Storor, kembali lagi di Storor Channel. Saya harap kalian untuk hari ini dan seterusnya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan kembali mereview film. Daripada kalian nonton yang fullnya, mending mendengar saya bercerita, karena lumayan film ini penuh trik dan intrik untuk kita mendapatkan inti dari sebuah cerita. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran, di mana dia berkonspirasi dengan seorang wanita kupu-kupu malam, di mana wanita ini di ujungnya akan menjadi targetnya juga. Tanpa saya perpanjangkan lagi mukadimahnya, langsung saja kita bahas filmnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di awal film muncul seorang laki-laki yang sedang meratapi hidupnya di dalam kamar, dan dia mulai menceritakan kisah hidupnya, di mana dia sekarang seorang pembunuh bayaran, dan dia juga tidak sungkan-sungkan menghabisi lawannya hanya dengan tangan kosong ataupun tangan berisi, menghadapi musuhnya seorang diri. Laki-laki ini ternyata seseorang yang kaku dan dingin. Dia bernama panggilan Badger, nama yang diberikan oleh almarhumah istrinya, padahal nama aslinya adalah Dean. Dan nama Badger adalah nama aksi ketika dia melakukan kejahatan. Dia hanya tinggal bersama seekor jingang peliharaan, dan padahal menjalani profesinya itu sangat melelahkan baginya, tetapi itu semua dilakukan demi kelanjutan hidup. Pada suatu malam dia mendapatkan pesan untuk mendekati seorang wanita, untuk mendapatkan informasi dari wanita yang bernama Marcella tersebut. Marcella adalah anak angkat yang sangat disayangi oleh seorang pemilik klub malam yang bernama Wesley. Marcella gadis yang diculik oleh Wesley saat usia 13 tahun dan dijadikan sebagai kupu-kupu malam. Dan Badger bisa berkenalan dengan Marcella melalui sebuah aplikasi Velvet yang memakai nama aslinya Dean. Dan disitulah mereka saling berkenalan dengan Marcella melalui fitur chat. Keesokan harinya terlihat Marcella diganggu oleh seorang laki-laki yang hendak melecehkannya, dan tiba-tiba datang si Badger menolongnya. Dia pun mengajar orang tersebut tanpa berkutip. Mereka berjumpa pertama kali di sini. Kedekatan pun mulai terjadi antara keduanya. Mereka tinggal di apartemen yang sama, hanya beda kamar. Ciao. Di tengah perbincangan datang seorang laki-laki yang memaksa untuk masuk ke kamar Marcella, yang di dalamnya juga ada si Badger. Badger pun mengancam pria tersebut dengan pistol. Laki-laki itu pun pergi. Perbincangan mereka kembali berlanjut, di mana Marcella menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Dipaksa menjadi seorang kupu-kupu malam oleh seorang pemilik klub, di mana dirinya dipisahkan dari keluarganya yang ada di Albania saat umur 13 tahun. Setelah itu Badger pun pergi, begitupun dengan Marcella. Dia juga pergi untuk ke tempat dirinya bekerja. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Wesley yang menyuruhnya masuk ke mobil. Wesley pun menyiksa karena ancaman seseorang yang ingin membunuhnya karena si Marcella. Keesokan malamnya live room kembali berlanjut antara Badger yang bernama Dean di internet dan Marcella, untuk Badger mengetahui informasi lebih banyak dari Marcella tentang kehidupannya. Ternyata apa yang terlihat di sosial media berbanding terbalik dengan di dunia nyata. Di dunia nyata si Marcella sangat sengsara, namun di media dia gembira. Keesokan harinya Badger kembali berjumpa dengan Marcella. Badger mengajak Marcella ke kamarnya. Di sana Marcella bermain bersama jingang peliharaan Badger. MJ, go to bed. Singkat cerita, Badger yang berkomunikasi dengan orang misterius yang membayarinya di internet, di mana dia menyuruh orang itu untuk menyembunyi identitasnya, dan si penyuruhnya menyuruh Badger untuk membunuh Marcella jika semua informasi telah didapatinya olehnya tentang si Wesley, yaitu targetnya.
Keesokan harinya Badger dan Marcella pun berjumpa kembali. Alaminya jumpa pertama membawa mereka pada perjumpaan selanjutnya. Mereka menikmati romantisa dua insan yang sedang bercinta, dengan si Badger yang mempunyai intrik untuk mendekati Marcella, dan Marcella mengharap kedatangan Badger adalah cinta. Mereka pun saling menyukai hingga kisah ini berakhir di ranjang. Mereka pun mantap-mantap, di mana Marcella juga trauma dengan namanya bersetubuh. Badger berhasil menenangkan Marcella dan melanjutkan kisah semalam. So incredibly significant. Singkat cerita, di malam itu setelah mantap-mantap, Badger pun mendapat perintah dari orang yang membayarnya tentang sebuah kartel yang ingin mereka lenyapkan dan mempunyai hubungan dengan Wesley. Si penyuruhnya itu menyuruh Badger untuk pergi dan menghabisi mereka segera mungkin. Badger pun pergi. Marcella pun terbangun karena tidak adanya Badger di sisinya. Dia pun hendak mengikuti, tapi harus kehilangan jejak kemana perginya Badger. Sesampainya di sebuah klub yang dituju, Badger pun menyamar jadi pengunjung tanpa basa-basi, dan dengan sikap santai dingin dia pun langsung membombardir tempat itu. Keesokan paginya Marcella pun menemui Badger dan dia bertanya tentang kepergiannya semalam. Badger pun menjawab kalau dia hanya pergi bekerja. Ketika ditanya kembali oleh Marcella dirinya kerja apa, Badger memilih untuk diam saja. Keesokan malamnya setelah mantap-mantap lagi, Badger pun kembali mendapatkan perintah yang sama, dan si penyuruh juga menyuruh kepadanya untuk segera membunuh Marcella atau mereka akan segera berada dalam bahaya. Itu hanya dalam waktu 24 jam. Setelah itu Badger pun pergi. Dan kali ini Marcella pun benar-benar mengikuti arah pergi Badger untuk mengetahui pekerjaan orang yang disayanginya olehnya saat ini. Sesampainya di sana, di tempat yang dituju Badger, Marcella harus melihat bagaimana Badger dengan gampangnya menghilangkan nyawa orang lain. Marcella pun pergi dan depresi. Keesokan paginya Marcella pun berjumpa dengan Badger dan mengatakan apakah dia tidak merasa bersalah telah membunuh orang dengan santai dan dinginnya. Badger pun menjawab tidak. Marcella pun memilih untuk pergi dan menjauhi Badger ke tempat alokasi kupu-kupu malam di tempat dirinya bekerja. You feel bad about killing people? Sedangkan di dunia Velvet, Marcella dan Badger masih berhubungan karena Marcella tidak tahu Dean adalah Badger. Marcella yang kembali terjun ke dunia itu, dia pun bertemu dengan Wesley, sang ayah didik. Dia pun disiksa. Setelah disiksa, dia dijadikan wanita pajangan di klub milik Wesley seperti biasanya dia bekerja. Sedangkan hidup Badger setelah ditinggalkan oleh Marcella, dia merasa kesepian seperti dahulu kala sebelum datangnya Marcella. Namun misinya masih berlanjut untuk menyapu Wesley dan bisnisnya. Kerinduannya pada Marcella, Badger pun memilih menelpon Marcella untuk menanyakan keinginannya dan mempush Marcella untuk lebih berani agar bisa kabur dari tempat itu. Marcella pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Badger, di mana dia ingin memberanikan diri untuk melenyapkan Wesley. Dia pun mencoba, tetapi tetap saja dia tidak bisa dan memilih untuk pergi. Jangankan untuk menghilangkan nyawa Wesley, melihat mata saja dia tidak sanggup, dan itu keinginannya sebelum pergi ke Albania. Kemudian Marcella pun memutuskan untuk berjumpa kembali dengan Badger, dan Badger pun berkonspirasi dengan Marcella untuk menggagalkan bisnis yang selama ini dilakukan oleh Wesley. Badger pun mengajak Marcella ke sebuah klub, di mana di sini Marcella diuji nyali untuk harus berani menghilangkan nyawa orang. Dan di sana Badger langsung menyerang musuhnya di dalam. Jika ada musuh yang berhasil keluar, maka Marcella dituntut untuk membereskannya. Itulah pesan Badger untuk menguji mental Marcella. Dan inilah yang terjadi ketika ada musuh yang berhasil kabur di hadapan Marcella. Ya, Marcella berhasil melakukan pembunuhan yang pertama. Singkat cerita, keesokan paginya untuk mengasah kemampuan Marcella dan keberaniannya untuk balas dendam kepada Wesley, Badger pun mengajari Marcella kemampuan menembak.
Dan pada malam harinya Badger kembali mengajak Marcella ke tempat di mana ini juga merupakan salah satu klub milik Wesley, dan tanpa basa-basi Badger dan Marcella langsung memporak-porandakan klub itu. Kerjasama yang sangat apik ditunjukkan oleh mereka berdua, dan di sana Marcella sangat kaget di mana dia bertemu dengan seorang anak gadis yang masih kecil. Sesampainya di rumah, Marcella pun bertanya kepada Badger siapa anak-anak itu, kenapa ada di klub dewasa. Ternyata anak-anak itu adalah korban pedofilia nasib yang pernah dialami oleh Marcella. Dan di sana Marcella juga bertanya pada Badger untuk siapa dia bekerja, di mana sekarang dirinya juga ingin menjadi seorang pembunuh yang dibayar. Badger pun enggan menceritakannya. Well, it's a secret. I'm not allowed to talk about it. I think she's going to be okay. Yeah, she'll... Di pagi itu Badger yang pergi keluar, Marcella pun ingin tahu siapa sebenarnya sosok asli Badger dan siapa yang telah membayarnya. Dan di situ dia juga harus mengetahui semua bahwa Badger adalah Dean, lelaki yang menemaninya saat dia sedang live room. Dan dia juga harus tahu kalau dirinya akan dibunuh oleh Badger jika dia ingin dibayar oleh orang yang menyuruhnya. Tentu ini sangat memilukan untuk Marcella. Sedangkan Badger pada saat itu terus mendapatkan tekanan dari orang yang membayarnya untuk sesegera mungkin membunuh Marcella. Tetapi dia sendiri sebenarnya sedang mencari celah untuk membebaskan Marcella pulang ke Albania. Kepiluan yang mendera terjadi di antara mereka berdua. Di malam harinya mereka masih bekerja sama untuk menuntaskan misi, di mana kali ini puncaknya ke tempat Wesley sedang melakukan transaksi kesepakatan di sebuah gudang. Dan di sana seperti biasa sedikit tipuan dari Badger dan kemudian menyerang mereka semua yang ada di sana. Dan di sana ternyata ada Wesley yang membuat Marcella terdiam, dan Wesley yang tak percaya kalau anak kesayangannya yang selalu diremehkan oleh dirinya kini telah menjadi lawannya. Marcella pun hanya terdiam saja ketika melihat tatapan Wesley, dan Wesley pun pergi. Sesampainya di rumah Badger yang terluka, kemudian Marcella bertanya apakah dirinya ini Dean. Badger mengiyakan, dan mengetahui itu dari mulut Badger, Marcella pun minggat dari sana menjauhi Badger. Di setengah perjalanan tiba-tiba dia digotong oleh orang yang tak dikenal, dan mereka itu merupakan anak buah suruhan Wesley. Badger saat itu yang ditinggalkan oleh Marcella, dia hanya mampu diam saja dalam kesepian ditinggal oleh wanita yang mulai dia suka. Sedangkan Marcella mengalami nasib yang tragis di mana dirinya digenjot-genjot secara bergilir oleh pria-pria di sana. Setelah mendapatkan siksaan dengan tatapan kosong, Marcella pun memilih untuk kembali menemui Badger. Setelah dirinya kesekian kali disiksa oleh Wesley, di sini Badger berkata kepadanya, dunia ini adalah tempat bunuh-membunuh. Kalau kamu tak mampu untuk membunuh, maka kamu harus melakukannya untuk balas dendam. Keesokan harinya Badger pun datang ke sebuah gudang produksi barang haram milik Wesley, dan di sana dia pun melakukan aksinya seperti biasa. Diam-diam menyelinap masuk ke gudang dan membunuh satu persatu musuh. Hingga keberadaannya diketahui oleh lawan, terpaksa dia harus mengandalkan kekuatan untuk menghapus semua lawannya. Dan dia pun berhasil melibas anak buah Wesley. Bahkan orang kepercayaan Wesley juga harus merenggang nyawa oleh dirinya. Pertarungan yang sangat apik memang ditunjukkan oleh si Badger di sini, di mana dia mampu mengibas semua musuh-musuhnya hanya seorang diri. Sungguh ini sangat-sangat hebat. Setelah itu dia pun masuk ke kantor si Wesley untuk mengambil semua uang Wesley yang diangkut oleh Badger menggunakan tas untuk dikasih ke Marcella. Dan uang ini merupakan hasil kerja Marcella yang tak pernah dibayar oleh si Wesley setelah diculik oleh dirinya yang dijadikan kupu-kupu malam. Setelah diambil uang Wesley oleh Badger untuk Marcella, di mana Badger sudah merencanakannya untuk membebaskan Marcella, dia pun menyuruh Marcella sebelumnya untuk menunggu di rumah untuk membereskan baju-bajunya agar dia bisa segera pergi pulang ke Albania, dan agar Badger sendiri tidak harus membunuh Marcella seperti yang disuruh oleh orang yang membayarnya.
Di sisi lain saat itu Marcella yang sedang berkemas, dia dikagetkan dengan kedatangan Wesley dengan membawa senjata, di mana Wesley menagih uangnya yang hilang pada si Marcella. Perdebatan pun terjadi hingga Marcella benar-benar mengeluarkan senjata dan mengalahkan ketakutannya dengan menembak Wesley di depan Badger. Balas dendam Marcella pun terhadap Wesley akhirnya terbalas. Kemudian Badger pun memberikan uang dan menyuruh Marcella untuk pergi segera sejauh mungkin ke Albania bersama Jing Ang milik Badger. Badger pun melepaskan kepergian Marcella dan dirinya pun kembali hidup seperti biasanya, seperti namanya Badger yang merupakan arti dari seekor binatang, yaitu luwak. Dia pun tidur di lantai layaknya seekor binatang. Jadi guys, begitulah kisah film Non Badger. Lantas apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Terima kasih.